Oke guys, selamat datang kembali di channel Ngedev bareng aku Adnan Nur Kurniawan. Hari ini kita bakalan belajar lagi tentang pemrograman Android. Langsung saja kita buka course-nya ya. Untuk linknya aku akan taruh di description. Kita kembali lagi di course Android Basic in Kotlin ya. Kita akan ke bagian unit 2 yaitu tentang layout atau tampilan aplikasi ya. Masuk, kemudian kita akan ke bagian pathway 3. Sepertinya fokus kali ini adalah menggunakan recycler view. Di sini sudah ada project Doglers app. Kita lihat dulu, masuk dulu ke projectnya seperti apa. Step-stepnya ini untuk persiapannya. Nah, kemudian untuk aplikasi yang akan kita buat kali ini yaitu berupa ini tampilan awalnya menampilkan 3 opsi. Ada tombol vertikal, horizontal, dan juga grid. Ini mudah, tinggal menyusun tombol aja. Kemudian list yang pertama menampilkan recycler view vertikal ya ini ya. Di scroll vertikal. Lalu yang ini di scroll horizontal. Yang terakhir ini di scroll vertikal, cuma tampilannya dia berupa grid ya. Ini 2 kolom. Oke, kayak gitu. Langsung aja kita mulai get started. Pertama kita download dulu starter kodenya yang sudah disiapkan. Kita bisa download zip di sini. Oke, cepat sekali. Terus seperti biasa kita harus ekstrak. Terus kalian tempatkan projectnya, terserah kalian. Mana? Ini ya. Oke. Aku tempatin di sini. Udah, tinggal buka deh pakai Android Studio tentunya. Nah, jadi untuk fokus pembelajaran kita hari ini yaitu tentang recycler view ya. Kita akan menampilkan data di dalam recycler view dengan 3 format, yaitu vertikal, horizontal, dan juga tampilan grid ya. Oke, Android Studio-nya udah siap. Kita bakalan buka projectnya ya. File, open. Terus cari kalian tadi ekstrak file ekstrakannya taruh di mana? Nah, ini ketemu. Oke, this window. Tunggu sampai inisialisasinya selesai ya. Biasanya kalau project pas awalan dibuka itu agak lama memang inisialisasinya. Nah, ini masih mendownload library yang dibutuhkan untuk project ini. Ditunggu aja, yang penting kalian pastikan koneksi internetnya bagus ya. Oke, projectnya udah siap. Terlebih dahulu kita harus deploy dulu ya ke HP Android untuk memastikan setupnya ini udah bagus. Kalian bisa pakai emulator atau real device. Di sini aku pakai real device. Lalu kalian hubungkan, pastikan USB debuggingnya aktif ya. Lalu tinggal run apps dan tunggu sampai deploymentnya selesai.
Oke, ini deploymentnya udah selesai, hasilnya kayak gini. Tampilan awalnya ternyata udah ada ya, vertikal. Coba kita klik. Oke, masih kosong di sini. Terus horizontal dan juga grid. Oke, berarti setupnya udah benar. Kita tinggal lanjut ngoding di Android Studio. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Di sini di pojok kiri bawah kalian bisa lihat to do. Ini sudah disiapkan. Ada 17 to do yang harus kita kerjakan. Kita akan mulai dari layouting dulu. Di sini ada dua layout, yaitu untuk item list yang vertikal horizontal dan juga item list untuk tampilan grid. Kita ke vertikal horizontal dulu. Di sini ada card view yang pertama. Terus ada constraint layout untuk view grupnya. To do yang pertama ini sepertinya hanya sekedar informasi ya. Kita lewati dulu aja. Kemudian di sini kita disuruh untuk bikin image view. Image view untuk menampilkan gambar anjing ya nanti ya. Match parent. Di sini sudah ada arahannya. Width match. Oke, match parent. Kemudian height-nya di sini kita disuruh 194 dp. Kemudian scale type. Scale type-nya center crop supaya nanti gambarnya itu bisa memenuhi image view. Center crops. Oke. Kita bisa taruh di sini untuk gambarnya pakai tools src ya. Doc. Apa nama gambarnya, namanya apa? Kita coba Bella, taruh Bella ya. Nah, ini kalau kalian nggak pakai center crop, nah dia nggak memenuhi image view-nya ya. Oke, kemudian BTW kita bakal bikin kayak gini tampilannya. Jadi image view di atas, terus ini nama anjingnya, ini umurnya, dan juga hobinya. Oke, punya hobi ya. Kemudian kita mau bikin text view untuk nama. Bisa tulis di sini text view with wrap content aja. Height-nya juga wrap content. Kemudian kita coba kasih namanya dulu ya. Kita pakai tools text nama gitu aja. Nama anjing. Oke, di sini karena ini constraint layout, itu dia di sini ya. Kita kasih aja ini ID supaya bisa kita beri constraint dengan view yang lainnya. Jadi untuk mengatur view-nya, untuk mengatur constraint-nya, layout-layout ini harus kita kasih ID. Di sini kita kasih ID add plus ID iv doc. Nah, itu aja. Kemudian di sini kita kasih constraint top to bottom of. Nah, jadi ini maksudnya constraint top, batasan atas dari text view ini itu kita kasih di bawahnya iv doc. Nah, jadi atasnya ini nempel ke bawahnya image view gitu ya.
Konsepnya kayak gitu. Kemudian tadi tebel ya, ini style bold, textile bold kayak gini. Terus appearance-nya kita kasih medium aja. Nih, nama anjing. Di sini ada jarak, mungkin itu sekitar 8 dp ya. Margin top. Nah, untuk constraint layout itu kita harus definisikan batas vertikal dan juga horizontal. Batas vertikalnya ini udah ada, yang atas atau bawah atau bisa kedua-duanya. Kemudian yang horizontal itu kanan atau kiri atau bisa kedua-duanya. Ini masih merah karena kita belum definisikan constraint yang horizontal ya, maaf ya. Kita kasih aja berarti constraint left to left of parent. Nah, udah dia nggak merah lagi kayak gitu ya. Kasih juga margin left. Oke, nama anjingnya udah. Nah, di sini kenapa kita pakai tools? Jadi tools ini tulisan ini hanya muncul di editor saja ya, di preview sini. Kalau di aplikasi realnya nanti tidak akan muncul. Nah, kalau kita pakai Android Text, misal Android Text ini. Nah, jika Android Text ini nanti dia akan muncul di editor maupun di real device saat kita deployment. Jadi untuk proses pengembangan untuk memberikan data dummy sebaiknya kita pakai tools ya. Tools text. Nah, sama juga yang ini juga tools src. Nah, ini hanya akan tampil di layout editor. Nah, image view-nya ini masih merah karena kita belum definisikan constraint. Untuk kasih constraint kalian bisa klik di sini sebenarnya. Klik, klik. Nah, oke, yang text view name udah. Sekarang kita bikin text view untuk age dan juga hobby. Kita kasih ID dulu, yang ini tadi lupa. Oke, di sini kalian bisa geser aja ya. Tapi aku biasanya pakai codingan. Ini gabung sini terus kasih margin top misal 16 dp. Terus kasih batas bawah, terus kasih margin bottom. Margin bottom 8 dp.
Terus satu lagi berarti text view-nya untuk hobinya. Tag view, wrap content, tutup. ID-nya kita kasih TV hobi. Terus kita kasih teks dummy. Swim. Constraint-nya ini di sini. Kita hubungkan ke sini aja. Gimana toh? Yang atas kita luruskan yang sama edge ini. Oke. Ini kenapa kayak gini ya? Oh, yang ininya nggak usah. Untuk menghapus constraint bisa kontrol klik di sini. Kontrol klik. Nah, dia bakal kehapus. Oke, kayak gini. Terus kasih margin right ya berarti ya. Margin right 8 dp. Jadi dah sudah selesai untuk vertical horizontal list item. Kita lanjut ke yang grid ya. Kita tuduhnya kita hilangkan dulu. Sekarang kita ke grid list item. Untuk tampilan gridnya seperti ini, dia lebih kecil ya. Dia lebih kecil dan juga susunannya itu ke bawah sini. Oke, kita langsung kerjakan. Pertama image view. Sebenarnya kita bisa copy ya dari yang tadi. Kita copy aja biar cepat. Copy, kemudian tempel di sini. Di sini ketentuannya sama, height-nya 194. Match juga, scale tipe udah sama. Kemudian name, age, dan hobbies. Kita copy lagi 3 text view ini. Name, age, dan juga hobby. Taruh sini. Cuman bedanya untuk hobi kita taruh di bawah age ya. Kita tinggal hapus constraint yang top ini, kontrol klik. Kemudian ini juga hapus, kontrol klik. Taruh constraints-nya di bawah age. Oh, sebelumnya yang age ini dihapus dulu, bawahnya hapus. Baru ini hubungkan ke bawah age ya. Klik. Nggak bisa. Nah, kalau pakai ini itu terkadang nggak bisa ya, makanya kita harus menguasai codingannya. Berarti constraint top to bottom of tvh. Nah, kemudian constraint left to left of parent. Oke, ini terlalu mepet. Oh, kalau to left of parent ini mepet sini. Kita to left of tvh aja. Biar dia sama dengan tvh. Kemudian kita kasih constraint bottom, tinggal diklik.
kasih margin top 8 dp dan juga margin bottom 8 dp. Jadi deh kayak gini, udah sama kan? Oke, udah sama. Selesai untuk layoutingnya. Lanjut kita akan ke bagian adapter ya. Jadi kalau kalian lihat di sini Java, masuk ke codingan, ini ada yang namanya adapter. Ini sangat penting ya adapter ini. Mungkin akan aku jelaskan sedikit bagian-bagian adapter. Jadi fungsi dari adapter ini adalah mengatur bagaimana recycler view itu nantinya akan menampilkan data. Di sini kita akan set layoutnya di adapter, set layout, kemudian juga set datanya. Oke, jadi adapter ini adalah sebuah kelas namanya doc_card adapter. Dia mengextend recycler view adapter. Nah, di sini ada dua parameter yaitu konteks dan juga layout ID. Nah, di dalam kelas adapter ini ada kelas view holder. Nah, ini seperti namanya untuk menghold view ya, untuk memegang view gitu. Dan juga di sini ada metode onCreate itu untuk nanti tempat kita men-set row layoutnya, row listnya, mau vertikal, mau pakai yang vertikal atau pakai yang grid. Kemudian get item count. Nah, ini kita harus mengembalikan nilai dari total itemnya itu akan ada berapa gitu. Jadi kita kasih tahu adapternya, oh item yang ditampilkan ada misal 20. Kalau di kasus kita bisa cek ya. Di sini sudah ada data source. Ini ada item 456. Nah, berarti nanti di sini akan mengembalikan nilai 6. Nanti kita setting bareng-bareng ya gimana caranya. Kemudian yang terakhir ada method onBin view holder. Nah, di dalam method ini nanti kita akan mengeset data ke dalam layout. Entah itu kita mengatur gambarnya, mengatur teksnya, dan juga kita bisa atur aspek-aspek lainnya ya. Oke, itu tadi penjelasannya. Sekarang kita kerjakan to-do-nya dari awal. Di sini kita disuruh ngambil data dari data source. Langsung aja kita bisa buat variabel docs misalnya. Biasanya untuk variabel global aku kasih m di sini supaya nggak bingung aja gitu. Data source dot docs. Cukup seperti ini. Lanjut bagian 2, declare and initialize all of the list item UI components. Oke, dalam view holder kita harus inisialisasi view-nya ya. View dot find view by ID. Ini image view.
r.id.ivdoc. Nah, alt enter ya kalau tadi. Suruh ngimport. Ntar tak jelasin lagi. Nah, semisal R-nya itu merah kayak gini, kalian bisa klik di sini, bisa pakai alt enter. Nah, atau dengan mana. Nah, di sini ada merah-merah, kalian bisa import. Nah, kemudian oh ini masih merah, kita perlu kasih tanda tanya. Kemudian setelah itu ada tv name ya. Find view by id, image text view, r.id.tvname. Kita duplikat aja, Ctrl D, ada tv hobby, copy, paste, selesai. Nah, ini untuk mengholding view-nya ini ya, view holder itu. Kemudian lanjut di sini oke, di sini kita harus cek kondisinya apabila layout ini nanti grid, kita harus pakai untuk menyesuaikan ya nanti ya. Kita buat dulu kondisionalnya. If layout sama dengan, kalau nggak salah tadi ada di constant. Nah, layout.grid. Nah, oke. Jika layoutnya layout.grid, kita harus menggunakan grid list item ya. Else taruh aja di sini. Gini aja. Ininya var. Kemudian kalau layoutnya grid, kita ubah variabelnya jadi layout itemnya ke grid ya. Nah, coba dulu. Udah. Kemudian inflate the layout. File flatted sama dengan layout inflater.from, konteksnya udah ada di sini, konteks. Inflate layout item. View groupnya parent. Kemudian attach to root-nya false ya. Sudah selesai. Kemudian view inflated ini kita taruhkan di sini. Kita masukkan ke view holder ya, doc card view holder ini. Udah selesai, ini udah selesai. Oke. Nah, untuk get item count ini kita tinggal
kembalikan nilai size ya dari mdoc. mdocs.size. Oke, sangat mudah. Terakhir kita tinggal set datanya ke dalam view. Oke. Pertama, get data at current position. Gampang. File doc sama dengan mdoc. Kemudian tanda kurung kotak ini. Position. Nah, kita udah dapat posisi docnya. Misal di posisi 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi on bin view holder ini akan mengatur tiap posisi ya. Dia akan mengatur posisi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian set image resource. Holder, view holder kita ambil image view-nya. Set image resource doc dot image resource id. Ini perlu kasih tanda tanya, kasih jarak biar nggak bingung ya. Selesai, ini selesai. Kemudian nama anjingnya name dot set text doc dot name, si tanda tanya lagi, kemudian nama. Oh, age-nya lupa ya, belum ya? Oke, text view yang age-nya lupa, kita tambahkan aja di view age. Oke. Oke, di sini kita dapat suggestion. Kita bisa ganti dengan ini ya. Nah, udah selesai, ini udah selesai. Kemudian yang terakhir untuk mengatur hobinya, di sini ada instruksi, kita harus ngambil data dari resource string ya. Kita cek dulu di stringnya. Oh, ternyata di sini udah dikasih formatnya ya, kayak gini. Untuk umur dan juga hobinya. Oke, ada kesalahan dikit berarti. Di sini sudah ada instruksinya passing to string resource, passing argument to string resource ya. Caranya resource get string r dot apa tadi, string dot hobby. Ini kita kasih folder dot tvhobby berarti ya, tvhobby dot text sama dengan, berarti untuk yang age juga sama ya, karena di sini ada hobi, ada age yang di resource string. Kita tinggal pindah aja yang age-nya, Ctrl X, pindah bawahnya sini, copy aja. Ini diganti doc age terus doc dot age. Dan selesai teman-teman, kita tinggal deploy dan lihat hasilnya. Semoga tidak ada bugs, semoga berjalan mulus.
Oke, untuk deploymentnya udah selesai. Kita coba buka vertikal. Wait, kok nggak bisa? Coba sekali lagi grid. Ya, hahaha. Ternyata ada error ya di sini. Di bagian logcat, kalian bisa cek, kalian bisa teliti kira-kira apa yang menyebabkan error. Dari atas kalian bisa baca, memahami stack trace ya. Ternyata di XML line 17 itu ada error saat menginflating material card view. Nah, kalau kalian cek di sini, ini ya, di line 17 ini ada material card view. Nah, ini ada kendala, Androidnya itu nggak bisa nge-inflate. Codingannya di sini. Nah, di sini terjadinya crash ada di coding ini ya. Aku bakal cari dulu kira-kira gimana solusinya, nanti aku kembali lagi. Sudah ketemu ya solusinya. Kita bakalan ganti material card view-nya menjadi card view yang biasa aja ya. Vertikal, horizontal, dan di grid. Di sini material card view-nya kita ganti jadi card view yang biasa. Oke, card view. Oke, kita coba. Kita coba vertikal. Oke, muncul ya di sini. Ini untuk tampilan vertikalnya. Kembali horizontal, horizontal. Oke. Oke, horizontal bisa. Terakhir adalah tampilan grid ya. Dua kolom. Aku jelasin dulu bagian coding yang mana yang itu bisa vertikal, horizontal, ataupun grid. Ternyata di bagian codingnya nggak ada ya untuk pengaturan orientationnya, dan setelah aku cari ternyata ada di bagian ini XML-nya, di bagian orientation. Nah, ini vertikal, ini bagian XML. Soalnya biasanya aku ngaturnya ada di codingnya. Ternyata bisa juga dari XML. Ini adalah vertikal orientasinya. Kemudian untuk yang horizontal ini juga orientation, bagian orientation horizontal. Scroll barnya juga horizontal. Kemudian di bagian grid terakhir ini tertulis vertikal dan juga span count ya. Span count ini adalah kolom. Tadi ada dua kolom, kiri dan juga kanan. Kalau kalian isi 3 berarti nanti bakalan jadi 3 kolom. Sekarang kita masuk ke tahapan terakhir, yakni testing ya. Di sini kita buka aja, sudah ada file testingnya. Kita mulai dari button test. Di sebelah kelas ini ada tanda panah. Kalian pilih aja run button test. Pastikan emulator ataupun real device-nya udah terhubung ya. Ini sedang menjalankan button test. Oke. Oke, berhasil. 6, oke. 6 tes dilalui. Nah, kalau gagal nanti di sini ada yang merah ya. Ini semuanya hijau berarti udah berhasil. Lanjut grid list test. Langsung run aja. Oke, ini dia berjalan otomatis ya, tanpa aku otak-atik. Ada SMS. Oke, oke, semuanya udah pas. 5 horizontal list. Langsung jalankan.
Bentar. Ini kayak gini. Yang nge-scroll sendiri. Berhasil. Terakhir vertical list. Oke. Oke, sip. Semua tes sudah kita lalui dengan sempurna. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi belajar Recycler View. Jangan lupa like and subscribe kalau menurut kalian video ini membantu, dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi belajar pemrograman Android. Oke, cukup sekian dan bye-bye.